sopir truk yang terjebak di kampung gaib di tengah hutan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mau baca langsung tulisannya, kalian bisa follow akun Twitternya, dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jarum jam di dashboard truk tua milikku menunjukkan pukul 1 dini hari. Matahari sudah lama tenggelam, meninggalkan kegelapan yang menyelimuti jalanan. Hutan jati yang terkenal angker membentang di kedua sisi jalan. Biasanya, aku selalu menghindari rute ini setelah senja. Namun malam ini, aku terdesak waktu. Bos memintaku mengirimkan barang ke kota sebelah sebelum subuh. Dan jalan pintas ini bisa menghemat waktu tempuh hingga 2 jam. Kabut tebal mulai turun, mengurangi jarak pandangku menjadi hanya beberapa meter. Udara malam terasa lembab dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Bau anyir menyeruak dari hutan, membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, mesin trukku batuk-batuk dan akhirnya mati total. Aku mengumpat, memukul setir dengan kesal. "Sialan!" teriakku frustasi. Aku mencoba menghidupkan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Keheningan hutan semakin mencekam. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daunan yang terdengar. Aku merogoh senter di laci dashboard, lalu keluar dari truk. Kabut tebal membuatku sulit melihat sekeliling. Aku berjalan menyusuri jalan, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan. Setelah berjalan sekitar 100 meter, aku melihat sebuah jalan setapak kecil yang menghilang ke dalam hutan. Sebuah pelang kayu lapuk bertuliskan Kampung Hutan berdiri di samping jalan setapak itu. Aku ragu-ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku pun memutuskan untuk mengikuti jalan setapak itu, berharap menemukan bantuan di kampung yang tersembunyi di dalam hutan. Jalan setapak itu semakin sempit dan berliku-liku. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi langit malam. Cahaya senterku hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Raungan binatang, gemerisik dedaunan, dan bisikan-bisikan samar yang membuatku merinding. Setelah berjalan kisaran setengah jam, aku melihat cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di kejauhan. Aku pun mempercepat langkahku, berharap menemukan rumah penduduk. Semakin dekat, aku melihat sebuah kampung kecil yang terdiri dari beberapa rumah panggung kayu. Suasana kampung itu sangat sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Aku memberanikan diri mendekati salah satu rumah. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam, tapi tidak melihat siapapun. Aku manggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu rumah itu lebih lebar, lalu masuk ke dalam. Rumah itu sangat sederhana. Hanya ada sebuah dipan kayu, meja kecil, dan beberapa peralatan dapur. Bau kemenyan yang menyengat menusuk hidung. Di sudut ruangan, aku melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik lusuh. Rambutnya panjang dan putih, menutupi sebagian wajahnya. "Permisi, Nek," sapaku dengan sopan. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Aku pun mengulangi sapaanku, tapi nenek itu tetap diam. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saat aku berbalik, nenek itu tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke arahku. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu terus mendekat. Wajahnya yang keriput terlihat semakin jelas. Matanya yang cekung menatapku dengan tajam. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Tolong, Nek, saya tersesat. Truk saya mogok di tengah hutan," kataku dengan suara gemetar. Nenek itu tidak menjawab. Dia hanya terus mendekat.
Aku berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus berlari hingga kakiku terasa lemas. Aku berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Hutan di sekitarku terlihat semakin gelap dan menyeramkan. Suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Aku melanjutkan perjalanan, mengikuti jalan setapak yang semakin tidak jelas. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Aku merasakan seperti sedang berputar-putar di tempat yang sama. Kabut tebal semakin pekat, seolah-olah hendak menelanku hidup-hidup. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh, tapi tidak ada siapapun. Aku mempercepat langkahku, jantungku berdebar dengan kencang. Tiba-tiba, aku tersandung akar pohon dan terjatuh. Senterku terlempar dan mati. Aku meraba-raba tanah, berusaha menemukan senterku. Saat aku meraihnya, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan berlendir. Aku menarik tanganku dengan cepat, jantungku nyaris copot. Aku menyalakan senterku dan mengarahkan ke bawah. Aku melihat seekor ular besar berwarna hitam melingkar di sampingku. Ular itu mendesis, matanya yang merah menyala menatapku dengan lapar. Aku bangkit dan mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Ular itu mengikutiku. Aku pun berlari sekuat tenaga. Tapi ular itu semakin mendekat. Aku berteriak minta tolong, tapi suaraku hilang ditelan kabut. Aku merasa putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, aku melihat sebuah rumah panggung kayu di depanku. Aku pun berlari ke arah rumah itu dan menggedor pintu dengan keras. Tolong buka pintunya!" teriakku. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya merah darah. Dia tersenyum sinis padaku. "Masuklah," katanya dengan suara serak. Aku pun ragu-ragu sejenak, tapi ular itu semakin mendekat. Aku tidak punya pilihan lain. Aku masuk ke dalam rumah itu. Wanita itu menutup pintu di belakangku. Rumah itu gelap dan pengap. Bau anyir darah menusuk hidungku. Wanita itu berjalan ke arahku, senyumnya semakin lebar. Aku pun mundur selangkah, tapi wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Kulitnya dingin dan kasar. Aku memejamkan mata, pasrah dengan nasibku. Aku membuka mata. Aku masih berada di dalam rumah itu. Wanita itu tidak ada di sana. Aku pun menghela napas lega. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci. Aku menggedor pintu dengan keras, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Aku berlari ke jendela dan mencoba membukanya. Jendela itu juga terkunci. Aku menggedor-gedor jendela, tapi tidak ada gunanya. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk. Aku duduk di lantai, kepalaku terasa berat. Aku merasa sangat lelah. Aku memejamkan mata, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Saat aku membuka mata, aku melihat wanita itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis padaku. "Selamat datang di rumahku," katanya. Aku bangkit dan mundur selangkah. Wanita itu terus mendekat. Aku terpojok di dinding lagi. "Jangan takut," kata wanita itu. "Aku tidak akan menyakitimu." "Siapa kamu?" tanyaku. "Aku adalah penunggu kampung ini," jawab wanita itu. "Aku sudah lama menunggumu." "Kenapa kamu menungguku?" tanyaku. "Karena kamu adalah tumbal yang sempurna,"
jawab wanita itu. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku lagi. Aku memejamkan mata pasrah dengan nasibku. Saat aku membuka mata, aku berada di tengah hutan. Aku melihat trukku terparkir di pinggir jalan. Aku berlari ke arah trukku dan masuk ke dalam. Aku menghidupkan mesin lalu melaju secepat mungkin. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku hanya ingin menjauh dari kampung itu secepat mungkin. Aku terus melaju hingga matahari terbit. Aku berhenti di sebuah warung makan untuk sarapan. Aku pun menceritakan pengalaman mengerikan yang kulami kepada pemilik warung. Pemilik warung itu hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. "Kamu pasti bermimpi," katanya. Aku tidak yakin apakah aku bermimpi atau tidak. Yang jelas, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku bersumpah tidak akan pernah lagi mengambil jalan pintas melewati hutan jati. Aku memarkir truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mendera. Aku ambil sebungkus roti dan botol air dari dalam truk, lalu duduk di pinggir jalan untuk makan. Pikiranku masih terus berputar, mencoba mencerna apa yang telah kualami. Saat sedang makan, seorang pria tua dengan topi jerami menghampiriku. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Slamet, penduduk desa terdekat. Aku pun menceritakan pengalaman mengerikan yang kualami semalam kepada Pak Slamet. Pak Slamet pun mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, dia menghela napas panjang. "Kampung hutan memang dikenal angker, nak," kata Pak Slamet. "Banyak orang yang tersesat dan tidak pernah kembali." "Apa yang sebenarnya terjadi di kampung itu, Pak?" tanyaku penasaran. "Konon, kampung itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa tenang," jawab Pak Slamet. "Mereka mencari tumbal untuk menggantikan mereka di dunia ini." Aku pun merinding mendengar penjelasan Pak Slamet. Tiba-tiba aku merasa sangat bersyukur karena masih hidup. "Terima kasih, Pak, atas penjelasannya," kataku. "Jaga dirimu baik-baik, nak," kata Pak Slamet. "Jangan pernah kembali ke hutan itu." Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Slamet. Aku pun melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, berjanji pada diriku sendiri untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua dan tidak pernah lagi mengambil jalan pintas yang berbahaya. Pengalaman mengerikan itu menjadi pelajaran berharga bagiku. Aku belajar untuk lebih menghargai hidup dan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Hingga saat ini, setiap kali aku melewati jalan yang sepi atau gelap, aku selalu teringat akan malam itu di kampung hutan. Semoga arwah-arwah penasaran di kampung hutan bisa menemukan kedamaian yang mereka cari, tanpa harus mencari tumbal lagi. Aku memarkir truk di pinggir jalan. Rasa lelah dan lapar mulai mendera. Ku ambil sebungkus rokok dari dashboard dan menyalakan satu batang. Asap mengepul, berbaur dengan kabut pagi yang mulai menipis. Aku memijit pelipisku berusaha menenangkan diri. Namun, bayangan nenek tua dan wanita bermata merah itu terus menghantuiku. Setelah menghabiskan rokok, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Barang-barang di truk harus segera sampai tujuan. Aku menghidupkan mesin, lalu melaju dengan kecepatan sedang. Aku berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Beberapa jam kemudian, aku tiba di kota sebelah. Aku pun mengantarkan barang ke alamat yang dituju, lalu mencari tempat untuk beristirahat. Aku pun menyewa kamar di sebuah hotel murah, lalu mandi dan tidur. Aku tidur nyenyak seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan segar. Aku sarapan di warung makan dekat hotel, lalu kemudian kembali ke truk. Aku memeriksa muatan memastikan semua nyaman. Setelah itu, aku mulai perjalanan pulang. Aku sengaja menghindari jalan pintas melewati hutan jati.
Aku memilih rute yang lebih jauh, tapi lebih aman. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti tadi malam lagi. Saat melintasi jalan tol, aku melihat sebuah mobil patroli polisi berhenti di bahu jalan. Aku menepi dan bertanya kepada polisi apa yang terjadi. "Ada kecelakaan tadi malam," kata polisi itu. "Sebuah truk menabrak pohon di hutan jati. Sopirnya tewas di tempat." Aku terenyak. Aku teringat kejadian tadi malam. Mungkinkah sopir truk yang tewas itu adalah aku? Mungkinkah aku sebenarnya sudah mati? Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran aneh itu. Aku kembali ke truk dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Yang jelas, aku bersyukur masih hidup. Beberapa hari kemudian, aku membaca berita di koran tentang kecelakaan truk di hutan jati. Sopir truk yang tewas itu bernama Wahyu. Dia berasal dari desa yang sama denganku. Aku tidak pernah bertemu dengannya, tapi aku merasa kasihan padanya. Aku berpikir tentang kejadian mengerikan yang kualami. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan. Tapi aku yakin ada sesuatu yang jahat di hutan jati. Sesuatu yang mengintai dari kegelapan, menunggu mangsanya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat telepon dari polisi. Mereka menemukan trukku terbengkalai di hutan jati. Truk itu dalam kondisi rusak parah, seperti habis menabrak pohon. Polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda sopir truk itu. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku teringat percakapan dengan polisi di jalan tol beberapa hari yang lalu. Mungkinkah sopir truk yang tewas itu sebenarnya adalah aku? Mungkinkah aku sebenarnya sudah mati? Dan yang sekarang hidup hanyalah rohku yang terjebak di dunia ini. Aku menutup telepon, pikiran kalut. Aku melihat bayanganku di cermin, wajahku pucat pasi, mataku cekung. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar. Langit mendung, seolah-olah akan turun hujan. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku hanya bisa pasrah dengan nasibku. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Dan semoga aku bisa kembali ke dunia nyata, ke tempat di mana aku seharusnya berada. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasku terengah, jantungku berdebar kencang. Aku melihat sekeliling, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku berada di kamarku sendiri, di rumahku yang aman. Namun rasa takut dan cemas tidak hilang begitu saja. Aku masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bau anyir darah yang membuat mual, dan suara-suara aneh yang berbisik-bisik di telingaku. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Aku membuat secangkir kopi panas, berharap bisa menenangkan sarafku. Sambil menyeruput kopi, aku merenungkan mimpi yang baru saja aku alami. Mungkinkah itu hanya mimpi buruk biasa? Atau mungkinkah itu sebuah peringatan? Aku teringat cerita-cerita mistis tentang hutan jati yang sering kudengar dari orang-orang tua di desaku. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang jahat. Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Aku harus tetap berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan stres karena pekerjaan. Aku harus beristirahat dan menenangkan diri. Setelah menghabiskan kopi, aku pun kembali ke kamar tidur. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi tidak bisa. Bayangan-bayangan mengerikan dari mimpi itu terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk bangun dan menonton televisi saja, berharap bisa mengalihkan perhatianku. Namun acara televisi yang kutonton tidak membuatku tertarik. Aku terus memikirkan mimpi itu. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke pintu.
Aku mengintip dari lubang intip, tapi tidak melihat siapapun. Aku membuka pintu perlahan, tapi tidak ada orang di sana. Aku merasa semakin tidak nyaman. Aku menutup pintu dan menguncinya. Aku kembali ke sofa dan menyalakan televisi lagi. Tapi kali ini aku tidak bisa berkonsentrasi. Aku terus melihat ke arah pintu, berharap tidak ada yang datang lagi. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara ketukan lagi. Kali ini suara ketukan itu lebih keras dan lebih mendesak. Aku bangkit dari sofa dan beranjak ke pintu lagi. Aku mengintip dari lubang intip, tapi tetap tidak melihat siapapun. Aku ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat sesosok nenek tua berdiri di ambang pintu. Nenek itu mengenakan kebaya hitam dan kain batik loso. Rambutnya panjang dan putih, menutupi sebagian wajahnya. Aku teringat mimpi yang kualami. Nenek tua itu adalah nenek yang kulihat di kampung gaib. Aku mundur selangkah, tapi nenek itu terus mendekat. "Jangan takut. Aku datang untuk membantumu." Aku tidak percaya dengan kata-kata nenek itu. Aku tahu nenek itu adalah makhluk halus yang sangat jahat. Aku berbalik dan pelari ke kamar tidur. Aku mengunci pintu kamar dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Aku mendengar suara langkah kaki nenek itu mendekat. Aku menutup mata, berharap nenek itu tidak menemukan aku. Tiba-tiba, aku merasakan sentuhan dingin di kakiku. Aku membuka mata dan melihat nenek itu berdiri di samping tempat tidur. Dia tersenyum sinis padaku. "Kamu tidak bisa lari dariku," kata nenek itu. "Kamu adalah milikku sekarang." Nenek itu mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahku. Aku memejamkan mata, pasrah dengan nasibku. Aku tersentak bangun. Lagi-lagi hanya mimpi. Tapi kali ini terasa begitu nyata, begitu mencekam. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi kening. Aku meraba-raba saklar lampu dan menyalakannya. Cahaya temaram memenuhi kamar, sedikit mengurangi kegelapan yang menyesakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Jantungku masih berdebar tak karuan. Mimpi itu seperti sebuah peringatan, sebuah firasat buruk yang menggelayuti pikiranku. Aku pun memutuskan untuk tidak tidur lagi. Aku mengambil ponsel dan melihat jam. Masih pukul 3 dini hari, terlalu dini untuk memulai aktivitas. Tapi aku tidak mungkin bisa memejamkan mata lagi setelah mimpi mengerikan itu. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Aku membuka tirai dan menatap langit malam yang gelap. Bulan sabit menggantung di antara bintang-bintang yang kelap-kelip. Pemandangan itu seharusnya menyenangkan, tapi entah mengapa, malam ini terasa begitu mencekam. Aku teringat kembali kejadian beberapa minggu lalu, saat polisi menemukan trukku terbengkalai di hutan jati. Aku masih belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku benar-benar mati dalam kecelakaan itu? Atau mungkinkah aku hanya hilang ingatan? Aku menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran-pikiran negatif itu. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus kembali ke hutan jati mencari petunjuk. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke hutan jati. Aku membawa beberapa perlengkapan penting, seperti senter, pisau lipat, dan sebotol air minum. Aku juga membawa jimat yang diberikan oleh kakekku sebelum beliau meninggal. Jimat itu konon katanya bisa melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Aku memarkir mobilku di pinggir jalan, beberapa kilometer dari tempat trukku ditemukan. Aku tidak ingin menarik perhatian siapapun. Aku berjalan kaki mengikuti jalan setapak menuju ke tengah hutan. Semakin masuk ke dalam hutan, suasana semakin gelap dan sunyi. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi sinar matahari. Suara binatang malam terdengar sayup-sayup. Aku merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Setelah berjalan sekitar 1 jam, aku pun tiba di tempat trukku ditemukan. Truk itu masih ada di sana,
dan dalam kondisi rusak parah. Aku mendekati truk dan memeriksanya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Aku melihat sekeliling mencari petunjuk. Mataku tertuju pada sebuah kain putih yang tersangkut di dahan pohon. Aku mengambil kain itu dan membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sebuah foto. Foto itu adalah fotoku. Tapi bukan fotoku yang sekarang. Foto itu adalah fotoku saat masih kecil, bersama dengan orang tuaku. Aku tidak ingat pernah memiliki foto itu. Aku tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti sedang berada di tengah-tengah teka-teki yang rumit. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku harus mencari tahu siapa aku sebenarnya. Hutan jati semakin gelap seiring matahari mulai terbenam. Suara serangga malam bersahutan, menciptakan melodi yang menyeramkan. Aku terus berjalan, mengikuti instingku yang menuntunku semakin dalam ke jantung hutan. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarku terasa lebih dingin, dan bau anjir yang familiar kembali menusuk hidungku. Jantungku berdebar kencang, firasat buruk kembali muncul. Aku mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan takut yang semakin menguat. Namun, langkahku terhenti saat melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. Cahaya itu berasal dari sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. Aku mendekati gubuk itu dengan hati-hati. Pintu gubuk terbuka sedikit, memperlihatkan bagian dalamnya yang remang-remang. Aku mengintip ke dalam dan melihat sesosok nenek tua duduk di kursi goyang. Nenek itu sama persis dengan nenek yang kulihat dalam mimpiku. Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Apakah ini nyata? Atau aku hanya berhalusinasi? Nenek itu menoleh ke arahku. Wajahnya yang keriput terlihat menyeramkan di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Dia tersenyum sinis memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. "Akhirnya kau datang juga," katanya dengan suara serak. Aku pun mundur selangkah, tapi nenek itu sudah berdiri dan berjalan ke arahku. Aku pun berbalik dan berlari sekuat tenaga. Tapi nenek itu terus mengejarku dengan kecepatan yang luar biasa. Aku terus berlari, tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin menjauh dari nenek itu. Aku terjatuh beberapa kali, tapi aku segera bangkit dan terus berlari. Tiba-tiba, aku melihat sebuah jurang di depanku. Aku tidak punya waktu untuk berhenti. Aku melompat ke dalam jurang, berharap bisa selamat. Aku jatuh dalam kegelapan. Aku merasakan tubuhku terbanting di tanah. Aku kesakitan, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti sedang sekarat. Saat aku membuka mata, aku melihat nenek itu berdiri di depanku. Dia tersenyum sinis lalu menghilang. Aku menutup mata pasrah dengan nasibku. Aku terbangun di rumah sakit. Aku melihat istriku duduk di samping tempat tidurku. Dia menangis terseduh-seduh. "Sayang, kamu sudah sadar?" katanya sambil memelukku. Aku bertanya apa yang terjadi. Istriku menceritakan bahwa aku ditemukan pingsan di hutan jati oleh seorang warga. Aku dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah aku melompat ke dalam jurang. Aku hanya ingat mimpi buruk yang kualami. Apakah aku benar-benar mati dan hidup kembali? Atau mungkinkah aku hanya bermimpi? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, aku bersyukur masih hidup. Aku memeluk istriku erat-erat. Aku berjanji tidak akan pernah lagi pergi ke hutan jati. Aku tidak ingin mengalami kejadian mengerikan seperti itu lagi. Beberapa tahun kemudian, aku dan istriku pindah ke kota lain. Kami memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang hutan jati. Namun mimpi buruk itu masih sering menghantuiku. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau kenyataan. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Aku akan selalu ingat bahwa ada sesuatu yang jahat di hutan jati.
sesuatu yang mengintai dari kegelapan menunggu mangsanya. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita ini. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajaran dalam cerita ini. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.